Iya. Halo, selamat datang kembali di Drians di Kode 89. Udah lama nih gue gak buat konten. Sekali lagi maaf, lagi sibuk. Lagi musim vaksin, sibuk juga vaksin. Walaupun gue gak vaksin. Dan ya sibuk lah. Cuaca juga lagi mendung terus Lampung. Gue buat konten tapi hari ini buat lo. Hari ini gue ada pengalaman lagi. Lagi-lagi ikan gue yang sanke itu kena borok. Tapi bedanya ini bukan koi ulcer ya, dalam arti boroknya bukan luka menganga, tapi dia itu semacam kayak melenting gitu lah ya. Kalau dokter mungkin juga bisa nyebutnya jangan-jangan ini massa atau tumor. Tumor bukan berarti kanker ya. Nah, jadi kayak ada benjolan gitulah warna merah di dekat tulang punggungnya atau dekat lehernya. Gua biasanya kalau gue obatin dia sembuh. Kalau gue pecahin juga kayak keluar nanah, maaf jorok, dia juga sembuh. Tapi yang ini kayak massa sih, jadi massa itu kayak pertumbuhan daging ya, kayak tumor. Gue karantina deh akhirnya. Nah, penyembuhannya gimana selama karantina dan berhasil apa enggaknya, ini gue harus bagi ke lo. Tapi sebelumnya, kalau mau nanya gue kok lagi sering sian ikan koi lo kena borok atau ada kayak luka di badannya, gue nggak tahu. Yang pasti berarti memang air kolam gue lagi kurang baik atau tidak baik parameternya. Memang gue akuin Bandar Lampung lagi hujan terus, mendung panas, lalu pancaroba lah ya. Lalu emang pakan juga gue lagi push terus. Tapi mengurangi air kolam 20% sehari, water changing. Lalu seminggu sekali gue bersihin filter, backwash kolam gue atau backwash chamber filter gue sih rajin. Malah semenjak musim hujan ini gue seminggu sekali gue kasih obat kolam gue setiap pas ganti air. Nggak boleh sih sebenarnya, ntar bisa resisten. Resisten itu adalah kayak manusia. Kalau dikasih obat-obatan antibiotik terus menerus, lama-lama kita malah dikasih obat jadi nggak ngaruh-ngaruh amat lagi obatnya. Nah, yuk kita mulai aja gimana proses karantina gue, apa langkah-langkah pengobatan yang gue lakukan dan pakai obat apa untuk kayak daging tumbuh ataupun massa atau benjolan yang ada di ikan koi gue yang jenisnya sanke. Ikan ini jangan lupa udah 9-10 tahun umurnya. Dari kolam gue yang ini belum jadi, masih kolam gue yang jelek tuh yang kecil, itu udah tua banget, female. Dan ini ikan koi lokal dan murahan ya. Gue beli segede gini dulu cuma 15.000 atau 10.000 gitu. Jadi kalau kata orang koi kropiok, koi yang jelekan gitu ya, bukan belitaran ya, ini mungkin ini. Tapi gue gak buang karena umurnya sudah tua dan gue menghormati dia dong. Masa mentang-mentang gue sekarang punya kolam lumayan besar, yang lama gue tinggalin. Itu tandanya gue setia. Gimana kalau jadi istri gue? Pasti seneng banget kan? Ya akan ditinggalin.
Nah, ini dia hari terakhir gue karantina. Kesimpulannya, tuh masih begitu aja. Benjolannya masih ada, memang nggak terlalu merah. Ada 2 tadinya, sembuh 1, hilang banget. Yang ini masih ada benjolan, kayak tumor. Nah, jalan keluarnya ya seperti yang dokter Handi bilang nih. Hasil WA-an gue dengan dokter hewan Handi ya. Ya teman-teman tau lah. Dia suka terlibat dengan proyeknya Om Keko Koi maupun penghobi koi di Indonesia lainnya. Nah, menurut dokter Handi ya harus disayat aja. Nanti ya next project atau next konten kita buat. Sementara begini, besok akan gue puasakan lagi dan besok langsung gue lepas ke kolam deh kayaknya. Sambil nunggu beli obat bius dulu. Nah, itulah langkah-langkahnya. Intinya, kesimpulannya gagal. Pengobatan gue, apa yang gue lakukan langkah-langkahnya tahap demi tahap gagal. Nah, tapi setelah gagal ini, gue akhirnya memberanikan diri konsultasi dengan dokter Handi, seorang dokter hewan yang memang sudah oke lah jam terbangnya di dunia ikan perkoyan Indonesia. Beliau ini sering dibawa kemana-mana dengan Om Pur dari Keko Koi. Di YouTube-nya tahu dong Keko Koi. Nah, ini adalah bukti percakapan gue dengan dokter Handi bahwa kalau menurut dokter Handi, ya udah mas, penyembuhannya disayat aja. Jadi kayak operasi kecil ya. Berarti dikasih sedasi dulu atau obat bius khusus ikan koi, disayat deh tuh. Nah, sayatnya pakai apa? Gue lagi bingung nih. Lalu setelah sayat, pengobatannya gimana? Apa cukup dengan betadine aja? Apa ada serbuk lainnya? Atau pakai obat khusus apa? Gue juga harus belajar. Penasaran juga dong. Gue lagi mau pesen obat biusnya, punya kondisi yang dijual Keko Koi, dan gue akan lakukan di part berikutnya, akan menyayat atau membuang benjolan ini dengan benda tajam tentunya. Gue akan jadi dokter ahli bedah. Ya coba-coba tapi nggak iseng, demi kebaikan ikan koi gue. Gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kalau ikan koi lo ada benjolan, jangan juga lantas lo sayat-sayat aja seperti yang gue mau lakukan. Nggak boleh juga ya. Kalau dia cuma benjolan atau melenting ada airnya, lo obatin biasanya kempes. Kalau benjolannya udah keras, berarti kan dia ada massa atau kayak semacam tumor, pertumbuhan daging yang tidak normal. Nah, itu wajib dibuang dengan cara disayat. Harus dibius dulu. Kalau nggak ikannya kasihan, kesakitan plus lompat-lompat lah, repot juga nyayatnya. Semoga bermanfaat. Tungguin konten berikutnya. Kalau emang bermanfaat konten gue ini, jangan lupa di subscribe. Dan kalau ada yang mau nanya dengan gue soal ikan koi atau kolam lu ngerasa pengen gue review jarak jauh, kirim-kiriman videonya via WA aja, WhatsApp boleh. Nih, follow Instagram gue, DM aja ya. Dadah, salam Nisiki Goy. Salam hormat buat keluarga semua di rumah. Salam satu hobi. Assalamualaikum baby. Dadah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.